Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melanjutkan drama peran Diponegoro. Saya Tiffany Reka Putri berperan sebagai narator dan Bupati Banyuwangi. Saya Farid Ahmad berperan sebagai Daniel pemimpin Belanda. Saya Wirul sebagai Smisar sebagai penjajah Belanda. Saya Fajaran berperan sebagai Keraton. Saya Rafael Matuska berperan sebagai pengikut Diponegoro. Saya Rafa berperan sebagai penjaga keraton. Saya Muhammad Rafi bin Sandi berperan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono. Saya Isti berperan sebagai raja. Saya Ramas berperan sebagai Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Beliau dilahirkan di Yogyakarta 11 November 1785 di Yogyakarta dari seorang Karwampean sendiri bernama R.A. Mangkarawan, yaitu seorang Karwampean istri nomor Mansuri yang berasal dari Pacitan. Ia meninggal pengasingannya di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun yang dimakamkan di Makassar. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang raja mataram di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro bernama kecil Bendoro Raden Wonosotorwiryo. Kalian penasaran nggak sih sama perannya? Ini bisa gimana perjuangan Pangeran Diponegoro hingga itu merebut Indonesia dari tahun Belanda. Pada tanggal 5 Januari 1808 pada waktu penguasaan Dendels terjadi perseteruan pihak Belanda dan Keraton. Iya. Saya ini pembangunan dari Aceh yang kan harus cepatnya. Saya tidak mau tahu apa sih harus saya buka. Sehingga di daerah yang melarang mereka tetap bertemu dengan pendapatnya masing-masing. Sultan Hamengkubuwono IV ingin agar adiknya diangkat menjadi penguasaan kerajaan Yogyakarta. Sistem birokrasi kerajaan Belanda. Dengan mereka kata itu, hal ini akan membantu sistem birokrasi kerajaan. Bagaimana Tuan? Saya bisa Hamengkubuwono V dapat memimpin yang sangat muda ini. Pada tahun 1823 datang Presiden Belanda. Bagaimana kerajaan Tuan saya ingin untuk menghadirkan Tuan sampai adik Tuan belum dewasa? Sebenarnya pihak keraton dapat memimpin. Dia adalah turunan dari tersebut. Bagaimana Tuan bisa menolak niat baik saya? Baiklah, kalau memang niat itu berdasarkan orang saya berjanji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat di Belanda Yogyakarta. Smisar tidak menepati janji yang dibuatnya pada Sultan Hamengkubuwono IV. Pada kenyataannya, banyak rakyat sengsara selama masa kepemimpinannya. Suatu hari, datanglah seorang bangsawan, putra dari Hamengkubuwono III, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro besar dan tidak puas dengan kebenaran Smisar yang jauh dari kesejahteraan rakyat. Sejak peristiwa tersebut, Pangeran Diponegoro mulai pemberontakannya terhadap Belanda karena menganggap tindakan Belanda sangat merugikan rakyat. Suatu hari di keraton, penjaga keraton sedang menyapu halaman keraton dan melihat seorang rakyat yang benar-benar busuk. Kenapa kamu duduk di sini? Badanmu kurus. Ini orang kekurangan makanan. Bagaimana bisa makan saja saya tidak punya. Saya kangen dengan kepemimpinan Tuan Sri Sultan. Pemimpin Belanda itu sangat kejam. Keuangan kerajaan pun mulai membantu. Karena kepemimpinan ini, Kalau bisa membantu, mari saya coba saja. Maka pergilah ke keraton itu ke kediaman Pangeran Diponegoro untuk minta kompensasi. Pangeran Diponegoro segera mencari pinjaman ke seorang kapten dari Tionghoa. Setelah Diponegoro memberikan uang kompensasi pada pihak keraton, Smisar menghasut sehingga Diponegoro memutuskan hubungan dengan pihak keraton. Rakyat masih mendapat keuntungan juga dari hasil kerjasama dengan Belanda. Diponegoro akhirnya menyatakan perangnya terhadap Belanda. Smisar memberitahu untuk membangun jalan air dari Panarukan. Cepat pasang ispat ke jalan raya ini. Apakah kita sudah mendapat izin dari Pangeran Diponegoro untuk masa-masa waktu itu? Sudah apa peduli Pangeran Diponegoro? Cepat. Pangeran Diponegoro mengetahui akan hal ini. Ia sangat marah karena kata-kata yang dipasang itu melewati makan keluarga Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro marah dan menyuruh rakyat untuk mencabut kata-kata tersebut. Hei, siapa yang menyuruh kalian mencabut kata-kata tersebut? Segera kamu kembali. Dan terjadilah peperangan.
Mari kita pergi ke Sorong dan buatlah keluar untuk tempat berlindung. Kemudian kalian Diponegoro mengisi surat kata merencanakan untuk menyangkal dan dilakukan dengan usaha pasukan Belanda. Sebagai pemimpin kalian Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Ali Bacan Tetot dan Kiai Maja seperti Bungawas Ketua dalam perang ini. Perang ini semakin luas meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Belanda mengalami kesulitan untuk mengejar Pangeran Diponegoro yang selalu mengiringi kemenangan. Dalam skala kecil dan Belanda, Belanda menawarkan 20.000 real kepada nelayan yang bisa menemukan Pangeran Diponegoro. Akhir cerita Pangeran Diponegoro tertipu dengan siasat Belanda dan ditawan oleh sekian praktek drama dari kelompok 2.